Baik, sekarang kita coba masuk ke materi apa sih itu katalog elektronik gitu, termasuk katalog elektronik sektoral itu apa. Nanti tentu saja ini nyambung dengan informasi atau slide yang awal tadi, produk-produk yang kira-kira setiap tahun Ibu Bapak butuhkan, yang ke depan nanti rasanya proses pengadaannya bisa lebih simpel kalau katakanlah barang produk-produk tadi bisa masuk ke dalam katalog. Baik, intinya sebetulnya dasar hukum atas proses penyelenggaraan katalog elektronik ini ada di Perpres nomor 16 tahun 2018 serta peraturan LKPP nomor 7. Ibu dan Bapak semuanya, ini sekedar info saja ya. Jadi mungkin dalam minggu ini, Jumat besok atau ya infonya sudah dalam Pak Presiden ada kemungkinan Perpres nomor 16 perubahan. Perpres nomor 16 tahun 2018 ini akan terbit, Bapak. Jadi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang menuntut adanya perubahan-perubahan, termasuk di sini adalah perubahan Perpres nomor 16. Nah, hari-hari ke depan kami juga mungkin di internal KPP sudah mulai sibuk menyusun nanti peraturan lembaga yang mendukung implementasi Perpres nomor 6, perubahan Perpres nomor 6. Jadi di poin ini saya juga memerlukan barangkali di forum rapat pertemuan hari ini masukan-masukan dari Bapak, ya prinsipnya untuk memperbaikilah proses bisnis atau tata kelola katalog elektronik. Baik ya, jadi intinya seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan masih dalam konteks aturan Perpres nomor 16. Jadi prinsipnya begini, Bu Bapak. Ke depan ini pasar pengadaan atau apa ya, kita sudah menyebut lah ya pasar elektronik ya, ini sudah mewabah ya. Dan sekarang ini kalau Bapak Ibu mau belanja ya langsung tinggal klik saja ya, marketplace, nanti tinggal barang datang. Ke depan kami menyiapkan inilah di LKPP diminta untuk kita mengelola penyelenggaraan IMA. Nah, prinsipnya kami akan menyiapkan dan kami sudah sebetulnya platform-platform belanja. Di platform-platform belanja inilah yang nanti kami akan lakukan. Katalog elektronik sudah terbangun sejak tahun 2012, malah ini akan terbangun. Ke depan nanti ada toko daring dan seterusnya yang mungkin bisa akan hadir membantu layanan pengadaan Bapak. Baik, kurang lebih prinsipnya sebetulnya kami LKPP dan supaya saja Kemendikbud KPP itu selalu katalog elektronik sektoral sama-sama lah menyediakan platform ini yang tentu saja nanti ini seperti kayak toko saja, kayak etalase, lapak begitu yang nanti Bapak tinggal klik beli dan seterusnya. Bapak selaku PPK atau pejabat. Jadi prinsipnya seperti itu, sederhana, seperti kayak lapak, Bapak itu tinggal pilih produknya dan seterusnya. Ini kurang lebih lah gambaran apa definisi maupun nilai transaksi yang lumayan besar Bapak Ibu. Jadi tahun 2019 lalu angka yang kami catat transaksi dalam katalog itu bisa mencapai 60 sekian triliun, paling banyak itu masih alkes, komputer, PC ini juga tingkat kedua, obat dan jadi ya catatan-catatan ini menjadi penting bagi kami, bagi pemerintah ya khususnya untuk mengerjakan perbaikan ke depan lah. Salah satunya yang didorong oleh Undang-Undang Cipta Kerja adalah keikutsertaan UMKM. Nah ini yang kemudian menjadi poin catatan kami untuk perbaikan. Ya prinsipnya seperti itu. Baik, ini kurang lebih katalog elektronik itu ibarat toko tadi saya sebut ya, itu ada 3 pengelola begitu. Kalau katalog elektronik nasional ini kelolanya ada di Direktorat Pengelolaan Katalog. Intinya barang-barang yang memang ini dibutuhkan hampir seluruh kementerian lembaga di Indonesia.
mobil, sewa kendaraan, ISP sebentar lagi juga sedang proses. Kami pengelolanya, kami juga yang memproses tayangkan. Nah, kalau katalog elektronik sektoral ini lebih sebetulnya untuk memenuhi menjawab kebutuhan kementerian yang bersangkutan. Jadi kalau memang PTN ini memang tata kelola pengadaan ini di bawah Mendikbud, begitu ya, ya tentu saja Mendikbud dalam hal ini mungkin Sekjen dan KPBD bisa mengelola katalog sektoral, memproses tayangkan produk-produk yang prinsipnya produknya itu standar atau dapat distandarkan, sifatnya memang ulang kurang lebih seperti itu. Untuk lokal ini lebih sebetulnya teman-teman Pemda itu ya, kalau ibarat toko cabang tadi ya, cabang-cabang di daerah-daerah begitu kurang. Sejauh ini kita sudah punya banyak juga katalog elektronik lokal daerah-daerah begitu yang kemudian ya dinas-dinas itu kemudian proses belanjanya ya tinggal dipenuhi oleh katalog elektronik lokal. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kira-kira tahapan awal proses pembentukan katalog elektronik sektoral? Prinsipnya sebetulnya kalau Kemendikbud ini sudah ditetapkan sebagai pengelola katalog. Ya, tadi sudah disampaikan saya kira oleh Pak Marasito, sehingga saya kira untuk slide ini mungkin tidak perlu banyak kita sampaikan. Intinya sebetulnya untuk Pemda atau untuk kementerian yang belum ditetapkan sebagai katalog elektronik, pengelola katalog elektronik sektoral bisa menyampaikan permintaan untuk kami asesmen, kemudian apakah kita cukup layak atau tidak sebagai pengelola. Kalau sudah nanti kita tetapkan itu kurang. Jadi kalau Kemendikbud sudah kira ditetapkan sebagai pengelola. Ibu Bapak, ini alur proses kurang lebih bagaimana kira-kira usulan produk ini bisa kita atau kemudian nanti tayang dalam katalog. Jadi diawali dari adanya usulan, jadi saya kira silahkan nanti perguruan tinggi negeri sampaikan usulan ke Sekjen. Ini usul agar katakanlah seragam bisa ditayangkan dalam katalog elektronik sektoral Kemendikbud katakanlah. Maka nanti pihak Sekjen Kemendikbud prinsipnya akan melakukan telaah ini layak atau tidak ya kira-kira barang ini produk ini tayang atau elektronik sektoral. Dalam prosesnya nanti Sekjen dibantu oleh teman-teman KPBD proses semacam telaah, kebutuhan, rating dan seterusnya sampai kemudian ke syarat dan kriteria penyedia nanti yang layak produknya tayang juga seperti apa. Pembahasan ini biasanya melibatkan juga stakeholder terkait atau bahkan mungkin penyedia barang jasa atau asosiasi penyedia yang memang terkait dengan objek yang mau kita coba tayang. Di hari ini kami baru saja selesai rapat dengan Kominfo untuk bahas syarat atau kriteria atau standar internet service provider. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan info-info, jadi produknya seperti apa sih, syarat kriteria penyediaannya seperti apa, baru nanti akan diproses pemilihan penyediaannya. Dua cara, bisa melalui proses kompetisi, tender, atau melalui non-tender. Biasanya proses pemilihan ini didahului dari ketetapan atau menetapkan dulu portfolio siapa yang akan dituju sebagai modal untuk proses itu, baru kemudian nanti berproses lah ya katakanlah pemilihan ini, baru nanti ditetapkan katakanlah yang layak siapa,
kontrak katalog, baru kemudian tayang. Jadi prinsipnya seperti itu, simple. Kalau kami berproses misalnya di katalog nasional, baru kami selesai membersihkan beberapa produk komoditi, ada obat ya, sama alkes, ribuan produk. Alkes kemarin hampir 6 ribuan produk sudah kami tayangkan. Kalau memang sudah tayang, baru nanti ada proses e-purchasing. Jadi Bapak katalog itu lapaknya, daftar barangnya, nanti purchasing inilah yang kemudian proses transaksi nanti Bapak Ibu di perguruan tinggi negeri katakanlah ditunjuk sebagai PPK atau sebagai pejabat pengadaan, nanti Bapak Ibulah yang memproses purchasing ini, memproses pembelian. Jadi kalau katakanlah ada yang misal ya butuh traktor satu perguruan tinggi lah begitu katakanlah, nanti di katalog ada traktor merek A, B, C, D dan sebagainya, di PPK atau pengadaan di PTN masing-masing itu yang akan memilih mana kira-kira yang memenuhi kebutuhan ibu bapak. Proses nego biasanya di purchasing dan seterusnya. Intinya tinggal klik lah. Jadi kalau dulu barangkali sebelum ada katalog, semua produk tadi melalui proses lelang atau dulu yang namanya lelang begitu ya, butuh waktu banyak. Sekarang tidak. Kalau memang sudah tayang di katalog ya tinggal klik pesan dan tunggu barang itu datang. Ya. Prinsipnya simple. Baik, ini maaf, ini alur proses yang lebih detail tadi lah ya. Prinsipnya nanti Satker, PTN BH ini atau PTN-PTN ini mengusulkan produk tadi ke Sekjen, dilampiri, ada jenis produknya, waktu kebutuhannya, APS, harga, dan seterusnya. Baru nanti tadi Sekjen istilahnya mengevaluasi layak yang produk ini. Biasanya mengevaluasi tadi dengan proses tadi ya, bahas dengan stakeholder terkait, KPBG-nya biasanya nanti akan berproses. Baru setelah dinilai layak, nanti Sekjen atau menetapkan, meminta KPBG untuk membentuk POK, memproses pemilihan. Oke, ini ya seperti halnya tender-tender, seperti KNS, pengadaan ataupun itu Polri ya, atau bisa juga mungkin agen pengadaan gitu. Baru ada proses pemilihan, prinsipnya kalau barang itu unik, satu nggak bisa dikompetisikan, ya prinsipnya nanti akan tapi kalau barang itu satu tapi kemudian bisa banyak, ya jadi prinsipnya seperti itu. Nanti hasil proses pemilihan ini akan baru nanti kalau sudah oke, diproses melalui penandatanganan kontrak ya. Jadi dan selanjutnya nanti akan tayang. Prinsipnya seperti itu. Tentu kami dalam perjalanan ini tentu akan kita membantu mendampingi teman-teman pengelola sektoral dalam ikut ya, atau KPBG atau umum pengadaan. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini contoh barang atau jasa katalog elektronik sektoral yang sudah ada ya. Hubungan, ada bus, pertanian ini ada alat dan mesin pertanian, Kemendikbud juga sudah ada pelajaran peralatan pendidikan. Jadi mungkin kalau memang dirasa perlu, seperti yang tadi saya sampaikan, menambah juga alat lab tadi maupun seragam yang menurut saya layak lah. Saya kira seperti itu. Baik, ini kurang lebih alur proses di purchasing.
Intinya kalau sudah ada tampilan produk-produk itu, maka KPU, para PPK, itu masing-masing PTN ngecek lah ya, di produk ini di aplikasi itu ada apa enggak, dipilih produknya, dan negosiasi. Kalau memang penyedia setuju, ya nanti di aplikasi itu ada semacam komunikasi lah gitu. Nanti prinsipnya ya PPK bisa membuat semacam paket dan membuatkan SPK dan saya kira di aplikasi itu juga nanti sudah ada panduan-panduan mudah lah ya. Jadi sekali lagi katalog ini semangatnya memang kemudahan sebetulnya, kalau itu barangkali ada menghadapi melalui proses order yang lama, ini klik di pesan. Intinya seperti itu. Bu Bapak, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi waktu. Saya juga berharap ada masukan-masukan mendukung minggu ke depan ini kami barangkali sudah mulai fokus untuk musim perlen, konsekuensi dari adanya revisi Perpres. Masukan-masukan saya pastikan nanti saya catat dan bebas kalau kami itu nanti mungkin prinsipnya terkait dengan katalog ini bisa lebih ke depan barangkali bisa lebih mudah, lebih cepat, tayangnya cepat begitu. Kalau selama ini mungkin lama, jadi berharap ke depan proses tayang katalog ini bisa lebih cepat. Ya kami awali dari revisi perlem nanti. Saya kira itu Ibu Bapak semuanya. Prinsipnya kami buka kesempatan untuk apa? Mungkin pertanyaan atau saya kira itu mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Mendikbud. Monggo Pak. Terima kasih Pak Direktur, Pak Yulianto. Iya, Pak. Baik, karena tadi Pak Direktur sudah membuka kesempatan untuk ada masukan dan mungkin diskusi Pak Direktur sekalian ya, terkait dengan bahkan tadi dibuka lebar ya, tidak hanya terkait dengan katalog sektoral, katalog bahkan oleh Pak Direktur kalau memang ada masukan terkait dengan pengadaan yang sedang akan ada proses revisi Perpres juga dibuka ya Pak Direktur ya, Pak Yulianto ya. Baik, kita buka sesi untuk diskusi, bisa melalui mungkin kita mulai, kalau ada yang mau raise hand ya silakan, nanti akan diberi kesempatan oleh host untuk dibukakan soundnya untuk menyampaikan masukan atau pertanyaan bahan kita diskusikan di sini. Silakan. Ini maaf Pak Herdi, kalau ini teman-teman ya, familiar dengan katalog juga kan ya, berarti mudah-mudahan sudah familiar lah ya. Pernah mengunjungi website atau aplikasi katalog elektronik belum ya? Kalau dari
angka belanjanya sih mereka juga sebagian itu sudah banyak yang belanja di katalog, Pak. Oh, gitu ya. Ya. Hanya untuk terkait dengan katalog sektoral, mungkin ini informasi baru karena waktu di Dikti sepertinya waktu di Kemenristek Dikti ya, itu sepertinya belum dikenalkan terkait dengan potensi katalog sektoral di kementerian lembaga. Baguslah kalau di Kemendikbud kan rasanya sudah ini ya. Di Ristek Dikti sekarang lagi sibuk juga sih ya, katalog yang inovasi, Pak. Ini mumpung juga perguruan tinggi ya, jadi sekalian lah ya barangkali saya juga sampaikan ini. Jadi katalog, jadi ada semacam katalog inovasi ya. Jadi produk-produk inovasi yang kita berikan semacam jalur khusus lah. Jadi kalau teman-teman perguruan tinggi seperti kemarin ada dosen-dosen peneliti yang kemudian menciptakan atau produk-produk inovasi bersama dengan industri, nanti bisa lah ya barangkali melalui katalog inovasi bisa tayang. Jadi kalau saya sudah ada awalnya itu ada 5, ada ventilator paling banyak, kemudian ada motor gesit itu juga bisa tayang di katalog sektoral inovasi, menyusul kemudian produk-produk lain. Jadi saya kira buat Bapak Ibu di akademisi atau peneliti di tempat ini, saya ini kesempatan juga. Baik, mungkin boleh mulai dari saya Pak Yuli ya. Sambil kita menunggu masukan dari beberapa perguruan tinggi. Sebelumnya sempat sih diskusi sama tim Pak Yuli ya terkait dengan potensi penyesuaian fleksibilitas untuk pemasukan barang di katalog sektoral. Nah ini mungkin juga sekalian saya tambahkan lah buat teman-teman di perguruan tinggi bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Yulianto sebagai Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP terkait katalog sektoral ini, bahwa apabila ada alat-alat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu atau produk lainnya, ini kalau dari angka belanja nasional yang disampaikan Pak Yulianto kan kebanyakan peralatan sepertinya yang dibutuhkan salah satunya ya, dan bisa jadi produk lain yang kalau dibeli sekarang kebanyakan bukan Bapak Ibu lewat proses non e-purchasing ya, karena belum tayang di katalog. Paling kebutuhan yang banyak dibeli lewat katalog oleh Bapak Ibu adalah peralatan IT, kebanyakan itu ya. Mungkin ada sebagian kecil sudah ada juga tayang peralatan yang terkait dengan mungkin alkes yang di jurusan kedokteran, atau ada yang alat pertanian yang sudah ada di katalog sektoralnya pertanian, dan beberapa yang sempat tayang di online shopnya alat teknik yang sampai dengan saat ini sedang diproses ulang oleh LKPP. Nah, menurut sekilas yang saya ketahui masih banyak peralatan yang dibutuhkan oleh PTN, apakah itu untuk jurusan mungkin sipil, mesin, arsitek, dan lain-lain, yang itu saya yakin banyak yang standar alatnya sama ya antar perguruan tinggi yang satu dengan yang lain. Apalagi mungkin sekarang Presiden sangat menekankan untuk peningkatan di pendidikan vokasi ya, vokasi yang ke arah implementasi yang siap kerja kompeten terhadap salah satunya penguasaan teknologi dan alat terkini. Nah ini mungkin PTN yang di Politeknik yang dikejar oleh Direktorat Vokasi ya, untuk pemenuhan alat-alat dan investasi alokasi anggaran yang cukup besar dari pemerintah lewat Kemendikbud. Nah ini bisa segera disampaikan kebutuhannya itu sesuai proses yang disampaikan tadi oleh Pak Yulianto ke Sekjen Kemdikbud, untuk nanti ke depan
ketika Bapak Ibu belanja alat-alat tersebut, tidak perlu lagi tender yang panjang ya prosesnya. Kalau sudah tayang di katalog nanti seperti beli komputer, seperti beli kendaraan. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah aware ya bagaimana beli komputer, bagaimana beli kendaraan. Nah, katalog sektoral ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kalau ada kebutuhan produk lain dari Bapak Ibu bisa belanja seperti itu. Bisa pengadaan seperti belanja komputer atau belanja kendaraan. Nah, inilah momen ini untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana alat-alat atau produk atau barang yang dibutuhkan setiap PTN dapat dibelanjakan lewat e-purchasing tayang di katalog sektoralnya Kemdikbud, yang dimana itu satu sistem katalog yang dikembangkan oleh LKPP. Nah, kembali ke Pak Yuli, nanti kalau terkait dengan tambahan informasi yang saya sampaikan untuk lebih menjelaskan lagi yang disampaikan oleh Pak Yulianto. Ada diskusi minggu lalu Pak Yulianto terkait untuk lebih fleksibilitas untuk proses tayang di katalog ya. Misalkan kalau sekarang itu kemarin itu ada case produk yang serupa gitu, tapi beda merek misalkan. Contoh yang sudah tayang di kami itu misalkan sudah terkontrak untuk alat SMK kelautan misalkan. Nah, tapi itu kebetulan saat itu memang sudah kita proses dan hanya satu untuk alat itu. Nah, padahal produsen itu ternyata berkembang, apalagi sekarang ada mungkin ya ada yang sebelumnya yang tayang itu luar negeri, yang sekarang sudah berkembang dalam negeri, terus mungkin sebagian bisa jadi ada yang UMKM. Nah, ketika proses yang standar sekarang kan ketika mengusulkan komoditas itu ada syarat tidak boleh duplikasi ketika sudah tayang gitu. Padahal secara kebutuhan atau secara prinsip tadi bahwa ini ada yang sebelumnya yang tayang mungkin baru yang luar negeri, sekarang sudah ada yang produk dalam negeri, ini akan lebih pas kalau dibuka gitu. Kalau masih boleh untuk ini ditayangkan walaupun sudah ada tayang yang serupa. Kalau yang tidak serupa sih jelas itu bisa tayang, tapi ketika serupa katakan beda produsen, beda merek, ini kan kemarin sepertinya masih tertolak untuk kita proses. Nah, padahal kalau dari tujuan atau prinsip dari pengadaan kita yang umum, ini harusnya masih potensi dibuka. Itu mungkin salah satu yang saya sampaikan sebelum nanti saya harapkan banyak masukan atau pertanyaan dari PTN-PTN. Terima kasih. Terima kasih Pak Erdi. Jadi itu juga salah satu poin yang saya sendiri lah ya kepingin betul itu kita coba perbaiki. Jadi ke depan saya sih kepinginnya tidak lagi per batch gitu Pak. Jadi kalau batch pemilihan ini sudah dibuka, sudah ada yang tayang tadi, kemudian ternyata ada pelaku usaha baru tadi yang mau tayang nggak bisa, ya harus buka batch lagi. Ini yang ke depan sih saya sih kepinginnya sebetulnya, dan ini sedang kita bahas ya untuk direvisi ya perlemnya. Ya jadi kapanpun orang mau ngajuin ya bisa lah kita layani. Ya prinsipnya memang sebetulnya semakin banyak produk merek itu termasuk merek tadi dalam satu tampilan tayang ini itu mestinya semakin positif ya, karena ada persaingan di sana. Persaingan ini kan bisa menjaga ya bisa menjaga yang hal-hal yang katakanlah kalau hanya satu yang tayang itu memang menjadi kurang pas. Jadi semangatnya memang katalog seperti yang Pak Herdi sampaikan. Kalau ada yang butuh traktor
maka tugas katalog itu prinsipnya menyiapkan banyak-banyak merek lah gitu, pilihan, banyak-banyak pilihan, tidak hanya satu. Nah ini yang kemudian memang ke depan kami kepingin betul, saya sendiri lagi coba dorong untuk kemungkinan istilahnya ya mau kapanpun apa sih ya, jadi tidak per batch gitu Pak, tidak per batch proses pemilihan. Jadi di Perpres yang di sini salah satunya adalah proses prakatalog tadi menuju tayang diusulkan untuk dikeluarkan proses pemilihan atau pengadaan selama ini yang kita kenal tender nego itu tidak ada di proses prakatalog gitu. Ini yang kami usulkan. Jadi ke depan gambarannya sepertinya nanti memang teman-teman atau kami termasuk yang di katalog untuk yang nasional ataupun nanti Pak Edi yang di sektoral, prosesnya nanti mungkin ada semacam layanan-layanan kayak PTSP gitu Pak. Jadi dia nyampein permohonan, nanti kita cek layak atau tidaknya, dan harga ya tentu saja yang nanti kita juga lagi pikirkan bagaimana cara memfilter atau memastikan harga ini layak. Poinnya sih itu Pak Edi, jadi semangatnya memang seperti yang sampaikan Pak Edi dan ini sedang kita bahas susun untuk ke depan ya terbuka lah sifatnya, terbuka. Jadi semakin banyak pilihan, asumsinya sebetulnya semakin bagus ya karena ada persaingan. Kalau hanya satu saja ya ini yang kemarin di Kementerian Pertanian sudah ada yang memproses katakanlah pupuk atau apa saya lupa. Jadi proses itu ternyata yang tampil tayang hanya satu atau dua lah. Nah itu yang kemudian saya sendiri menilai ya rasanya perlu ditambah merek-merek lain. Sehingga memang apa ya, prinsip persaingannya juga terjadilah, terselenggara lah, begitu kurang lebih. Begitu Pak Edi, jadi memang poin-poinnya menuju ke sana Pak. Jadi menuju kita buka kemungkinan untuk semakin banyak merek ya semakin bagus. Mungkin itu Pak Edi. Baik, ini sudah ada beberapa yang ngeraisen Pak Yulianto. Terima kasih barusan atas tanggapannya. Untuk yang pertama diberikan kepada USK Martunis. Silakan kepada USK Martunis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Nah, saya ingin menanyakan jika misalnya di katalog nasional sudah ada produknya, cuman ada yang nggak masuk providernya. Misalnya kita bilang aja adalah internet. Nah, ada beberapa provider nggak masuk di katalog nasional. Apakah boleh kita usul di katalog lokal atau sektoral? Itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua mungkin yang perlu dibantu adalah katalog untuk jurnal, sehingga perbedaan harga bisa ditekan ya. Nah itu dua yang. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya langsung saja kali ya Pak Edi. Iya, langsung Pak Yoy. Terima kasih Pak Martunis. Jadi untuk itu memang apa ya, kita sedang proses nih katalog nasional. Jadi intinya mau kita buka sudah mungkin proses batch ISP ini. Jadi termasuk kita memberikan kesempatan ke media yang kemarin tayang katalog. Iya, hari ini baru saja lah Kominfo dan APJI ya kalau tidak salah. Saran saya sih Pak, tetap ini nanti akan diproses di katalog nasional. Jadi kalaupun katakanlah ada provider yang belum tampil di sana, ini mau kita coba
berilah kemungkinan atau kesempatan yang bersangkutan untuk menyampaikan penawaran. Ada beberapa catatan ini ESP ini Pak Diana ya, itu saya sampaikan. Jadi dari monitoring kita memang ada beberapa hal yang rasanya ke depan akan kita coba perbaiki nih, sekaligus saya sampaikan di forum ini. Jadi yang kemarin itu pertama tadi seperti yang disampaikan Pak Martin, ada beberapa provider besar yang kemudian ternyata enggak atau gugur atau pada saat dulu di proses pemilihan tahun berapa saya juga lupa ya sebelum kita tahu. Yang ini kemudian memang dirasa rasanya kok yang lepas ya. Semua yang memang sudah dapat izin bahwa itu ya mungkin ke depan akan tadi lah di kesempatan untuk proses tadi. Terus yang kedua ini terkait dengan bahasanya apa ya, ISP ini kami jumpai dan ada beberapa yang kemudian masih dalam permasalahan, ini nggak enak rasanya, bundling gitu Pak. Jadi intinya sebetulnya banyak yang apa ya, yang kita butuhkan kedua akses saja ya, akses internetnya ya. Tapi dalam satu paket kemarin memang banyak yang ada bundling atau ikutan yang lain. Nah ikutan yang lain ini banyak sekali yang ternyata bisa saja dia lebih besar dibanding menu utamanya sebetulnya. Nah ini yang sedang kita koreksi atau sedang kita coba cek lagi lah ini. Mungkin sih itu terkait dengan ISP, ya prinsipnya Pak, sebaiknya memang tetap melalui katalog nasional dan dalam waktu dekat memang kita akan buka proses pemilihannya. Dan saya sih berharap ya provider yang besar-besar tadi bisa eksis, bisa ikut gabung dalam nanti katalog berikutnya. Jadi Maret ini habis kontrak katalog yang kemungkinan sedang kami jajaki untuk perpanjang, tapi sekaligus kita buka batch baru untuk mengakomodir provider-provider yang belum atau yang jadi nanti akan kita buka batch juga. Ya mudah-mudahan sih dalam waktu sebulan 2 bulan inilah sudah kita bisa mulai berproses. Insya Allah sih ya kita upayakan untuk ini karena memang internet kan sudah kebutuhan ya, apalagi di masa-masa sekarang, jadi ada kemungkinan kami akan perpanjang ini Pak. Perpanjang sekaligus kami buka batch supaya ada yang provider baru itu bisa juga kami tayang. Untuk jurnal, saya perlu dijelaskan lagi barangkali ini seperti apa ya, atau satuannya, atau ini bisa distandarkan enggak sih ya, karena memang syarat katalog ini Pak Martunis, prinsipnya sebetulnya itu sesuatu yang standar atau dapat distandarkan. Kalau enggak ya agak sulit, atau mungkin kami bisa diceritakan yang Bapak maksud jurnal itu ada satuannya enggak ya, nah, mungkin satuan ini apa, ya mungkin seperti itu dulu ya, sebelum saya tanggapi lah ya, mungkin itu Pak. Jurnal itu seperti apa? Atau mungkin Pak Herdiana bisa sampaikan. Bantu. Baik. Tentang proses bisnis jurnal saya juga masih belum tahu persis Pak Yulianto. Ini kebetulan memang belanjanya Dikti yang salah satu yang jadi kebutuhan yang cukup besar yang sempat diamanahkan oleh Pak Sekjen dan Pak Karo untuk mencari cara belanja yang efisien efektif. Mungkin kalau boleh dari Pak Martunis bisa cerita kalau bisa sebelum nanti penanya yang lain. Mungkin kalau prosesnya ini kalau saya lihat Pak Ilham dari Unsri yang lebih mengerti tentang ini. Mungkin Pak Ilham nanti bisa menjelaskan. Oh gitu. Baik, baik. Nah, mungkin kebetulan saya Pak gimana? Untuk layanan ISP, ya memang seperti Pak Yulianto bilang ada bundling. Nah, bundling ini mungkin kita nggak bisa hindari, misalnya layanan untuk Metro E ya, terutama kantor-kantor kita di luar domisili kampus utama, mungkin harus dipertimbangkan dalam layanan ke depan. Ya.
Ya, jadi terkait kebutuhan atas aksesoris atau bundling ya. Ini memang tadi sempat kita bicarakan. Ya ada kemungkinan prinsipnya kalau dari sisi aturan pengadaan sih prinsipnya terbuka cara lain. Jadi misal kami di LKPP ISP-nya ya kita hanya akses internetnya saja ya, tetapi untuk apa siswanya kayak crowd, kayak kebutuhan yang lain di treatment dengan pengadaan yang lain. Ya dengan pengadaan langsung atau dengan apa kalau memang hanya satu-satunya bahkan ya bahkan mungkin bisa dibilang atau mungkin tender ya. Jadi ya ini sedang kami dalami. Tapi prinsipnya kemarin masukan dari beberapa pihak begitu terlalu banyak variasi bundling kebutuhan itu juga prinsipnya kami nggak bisa kendalikan, Pak. Harga-harga yang aksesoris itu justru. Jadi aksesorisnya lebih banyak dibanding utamanya. Poinnya itulah. Nah, sehingga aksesoris kemarin ini yang kemudian kita nggak bisa kendalikan harganya lah, itu kurang lebih. Kendalikan layanan dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi catatan kami sih, Pak, sebetulnya. Tapi ya terima kasih ya, intinya ini masih bergulir terus pembahasannya. Besok mungkin akan lanjut lagi dengan teman-teman Kominfo. Apakah mungkin memang ada kebutuhan aksesoris yang memang itu ya hampir dipastikan pasti dibutuhkan gitu ya, jadi tidak dihilangkan atau tidak dipisahkan. Itu nanti kita akan coba dalami lagi, Pak. Mungkin itu, Pak. Baik, cukup ya Pak Martunis. Kita ke Pak Dadang Hidayat, UPI. Silakan Pak Dadang. Moderator di unmute, Pak Dadang. Ya, terima kasih. Halo. Ya, silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dadang Hidayat dari Universitas Pendidikan Indonesia, PTNBH. Walaupun kami sebagai status PTNBH diberikan kewenangan untuk otonomi termasuk dalam pengadaan barang jasa, tetapi secara fakta kami kehilangan pegangan. Jadi masih menggunakan baik dari sisi regulasi maupun sistem itu masih menggunakan punyanya LKPP dan Kemdikbud begitu Pak. Jadi sebenarnya harapan kami mungkin ke depan karena strategiknya bidang pengadaan ya dibuat undang-undang. Jadi seluruh pelaksanaan pengadaan itu tidak sendiri-sendiri lah gitu, ikut ke pemerintah semuanya begitu. Baik, ke substansi pertanyaan pertama, sejak ditayangkan tahun 2012, e-katalog itu sangat-sangat membantu, baik dari sisi proses lebih efisien, lebih efektif, dari sisi pertanggungjawaban juga sangat akuntabel. Ketika kami diperiksa oleh yang berkepentingan seperti inspektorat atau BPK, itu cukup mudah bagi kami mempertanggungjawabannya ketika proses pengadaan itu dilaksanakan melalui katalog elektronik. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu perbaikan. Pertama, seringkali kontrak payung itu berhenti di Ya, Pak. Di tengah tahun anggaran seperti tahun 2020 itu Pak, bulan Maret sudah katanya sampai akhir tahun Desember 2020 katalognya tidak tayang ya. Mungkin harapan kami ke depannya bagaimana kalau kontrak payung itu didesain
mulai dan berakhirnya itu bersamaan dengan misalkan pada saat perencanaan pengadaan, sehingga pada saat pelaksanaan misalnya 1 Januari itu langsung bisa ready gitu, tancap gas untuk memproses pengadaan, utamanya yang melalui perencanaan sistem katalog elektronik. Kemudian juga ada 2 hal yang masih menjadi masalah ketika proses pengadaan melalui katalog elektronik. Ada beberapa untuk barang yang memerlukan instalasi, Bapak. Padahal misalnya kalau dapat instalasi itu, misalnya instalasi AC bisa distandarkan gitu. Kemudian juga seringkali penyedia e-katalog itu kurang respon terhadap layanan purna jual ketika ada barang yang misalkan cacat mutu atau apa gitu. Ketika dilaporkan ke LKPP juga kan memerlukan proses yang agak banyak, jarang kami melakukannya. Berikutnya Pak Julianto, meskipun kami anggap ini akuntabel, tapi ternyata dalam pemberitaan itu masih terdapat penyimpangan, walaupun saya detail penyimpangannya juga kurang tahu, tapi ternyata katanya ini proses di katalog tapi ditangkap juga gitu. Lupa saya kasusnya di mana itu, tapi yang jelas ada masih terjadi penyimpangan. Berikutnya sistem katalog untuk konstruksi, Pak. Saya pikir belum optimal. Apakah mungkin misalkan dikembangkan untuk pembangunan, kan sejauh ini yang konstruksi itu hanya bahan ya. Apakah mungkin misalkan konstruksi untuk bangunan sederhana misalnya di katalog gitu untuk provider yang kompatibel, artinya yang qualified lah gitu. Nah, yang terakhir mungkin ini ke pihak Kemdikbud, apakah mungkin UPI PTNBH ini menggunakan katalog sektoral, sekaligus mungkin suatu saat mengusulkan barang-barang yang sifatnya rutin dan tetap gitu untuk diajukan ke dalam katalog sektoral. Karena sejauh ini LPSE juga kami kan waktu itu minta izin ke LPPP tidak diizinkan karena ternyata ada integrasi selama ini, karena kita masih memerlukan menggunakan LPSE Jawa Barat. Teknis akun mungkin nanti apakah bisa diadaptasi atau 2 akun atau tidak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cukup sekian. Terima kasih Pak Julianto, Pak Yang di Kemdikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dadang. Banyak pertanyaannya bagus. Sekaligus tadi ada mungkin masukan ya, usul ya. Pertama terkait barangkali perlu dibuat undang-undang gitu ya. Ini sebetulnya memang sudah lama ya. Bahkan kami sudah buat semacam naskah akademis ya, atau 3-4 tahun yang lalu. Jadi memang kalau proses ke DPR karena ya memang harus ada yang dorong gitu ya, katakanlah seperti itu. Sementara ini belum ini Pak Dadang undang-undang ini, tapi ya sebetulnya sebagian kita sudah berpikir ke sana ya, bahkan tadi naskah akademis itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan maupun termasuk masukan. Bisa nggak kira-kira kontrak payung katalog ini ya berawal dan berakhirnya mengikuti masa tahun anggaran? Ya sebenarnya secara prinsip bisa-bisa saja ya. Cuma memang yang kami pikirkan itu kalau semua barang produk sama seperti itu ya, kami memang juga nanti akan bahasanya ya hampir semuanya numpuk dalam waktu yang sama. Ribuan produk ini yang handle-nya dan juga saya nggak kebayang. Sehingga memang nggak terhindarkan masing-masing produk itu punya umur mulai berakhirnya berbeda ya. Karena memang kalau semuanya diseragamkan ya saya kebayang semuanya akan numpuk bareng banyak gitu dalam masa waktu yang bersamaan. Jadi ini yang rasanya juga
rasanya agak nggak mungkin ini Pak, berat lah buat kami. Tetapi memang kami sudah memikirkan untuk kemungkinan kita masuk ke, kami memang ada juga layanan apa istilahnya pembaharuan lah gitu Pak. Jadi masing-masing penyedia ini juga ada komunikasi dengan kami, ada komunikasinya. Intinya ada mekanisme pembaharuan yang rasanya per penyedia nanti bisa saja mungkin apa ya, dilayani. Tapi prinsipnya memang masa berlaku kontrak ini yang ya kami memahami ya, biasanya Pak kalau kontrak payungnya mau berakhir kapan, 3-4 bulan sebelumnya kami sudah diworo-woro lah itu Pak. Ya tetapi kalau ya tadi rasanya agak sulit Pak buat kami kalau harus seragam semua produk karena memang bisa ribuan produk. Ya seperti itu. Ini terkait dengan perlu instalasi ya untuk produk-produk tertentu ya perlu instalasi. Jadi prinsipnya katalog ini memang sebetulnya untuk sesuatu yang standar Pak. Kalau kita beli AC, masang AC di lantai 1 sama di langit-langit di lantai berapa begitu, ya mungkin akan berbeda. Nah, ini yang kemudian standarnya menjadi sulit, tidak bisa distandarkan. Prinsipnya seperti itu. Jadi, memang katalog ini sebetulnya ya sesuatu yang memang nature-nya yang standar, harga pabrik. Ongkos kirim pun kami juga seringkali tidak bisa juga menetapkan atau dalam include dalam barang itu ketika kami juga tidak tahu siapa pembelinya, kapan, di mana. Nah, ongkos kirim ini kemarin juga menjadi catatan BPK ya. Itu ada ongkos kirim yang karena tidak tercatat di dalam katalog itu, sehingga ya BPK menilai ini menjadi tidak bisa atau sulitlah dipertanggungjawabkan juga. Ke depan untuk ongkos kirim termasuk mungkin install tadi ini, makasih ada masukan untuk kemungkinan akan coba kita wajibkan penyedia menyampaikan melalui aplikasi ini, atau memang nanti PPK melaporkan di dalam aplikasi katalog ini, melaporkan. Jadi setidaknya itu ke tracing. Ya, tetapi sekali lagi kebutuhan yang sifatnya tidak bisa standar itu akan sulit buat kita. Ada beberapa yang misalnya kayak cleaning service Pak. Cleaning service ini kan sebetulnya nggak standar ya. Ya ngebersihin rumah sakit, ruang operasi sepertinya akan berbeda dengan membersihkan ruang kantor biasa. Karena memang sifatnya yang berbeda. Nah, hal-hal ini juga menjadi catatan yang rasanya kalau mau akan menjadi bahasan Pak biasanya Pak, ini layak atau enggak. Jadi poinnya itu Pak. Jadi ini nyambung juga seperti kayak rumah Bapak. Kalau rumahnya tipikal, ya rasanya rumah tipe sekian, bisa enggak ya? Ya kayak katalog gitu ya, harga gitu saja ya. Ya, ini panjang ceritanya jadinya Pak, karena sekali lagi nature-nya berbeda ya, mudah lah menstandarkan. Mungkin saya sekedar gambaran lah dari Bapak, kebetulan ini sekedar cerita-cerita saja ya, dan memang ini ada beberapa itu ada yang begini Pak. Ada satu anggaran, alokasi anggaran ngebersihin kaca gedung, ketemu di situ angka yang besar sekali, 1 meter persegi itu katakanlah 2 juta lah ya, sudah terekspos menjadi satu, wah nggak enak lah, masuk ke media, berita dan segala macam, PPK ini dipanggil sana sini. Belakangan baru tahu ternyata ngebersihin kaca itu kaca gedung sisi luar lantai sekian.
Ya, jadi hal-hal kelihatannya sederhana, tetapi bisa berdampak seperti tadi, Pak. Begitu itu ternyata di lantai 6, lantai 7 sisi luar, ya menjadi logis tuh angka segitu. Jadi standar ini menjadi catatan kami, Pak. Tapi menarik ya, Gojek ini sekarang sudah ada layanan registry, cuma ini juga menjadi satu catatan kami, dan kami sudah mulai membuat yang kemarin ini menjadi standar. Jadi poinnya sih itu, Pak. Instalasi agak sekali lagi tergantung ini, agak sulit ketika masangnya atau menempatkannya di satu tempat yang sektor yang berbeda. Kemudian ini ada keluhan-keluhan juga kurang respon dari penyedia, katakanlah terkait dengan layanan virtual. Kami lagi buat ini, Pak, rapot gitu, Pak. Di rapot penyedia. Jadi perusahaan-perusahaan yang responnya lambat, keluhan-keluhan itu ada, ya ini bayangan saya ke depan ingin saya ada treatment lah barangkali, termasuk barangkali penyedia yang bagus seperti kayak mungkin ada Gojek itu kan kasih layanannya bagus, ya kinerja penyedia ini bahkan juga sedang dibuat perlunya. Tapi kami berinisiatif secara sistem, kami akan membuat indikator-indikator itu. Setidaknya perusahaan tadi kalau jelek, tapi kita kemudian tayangkan dalam lapak katalog ini kan, ya tidaknya buat mereka jadi malu gitu ya untuk perbaikan ke depan. Makasih, Pak. Jadi ini memang PR raport ini kami sudah buat indikator-indikatornya, termasuk layanan respon dan responnya lambat itu ya akan jadi catatan. Indikator-indikator ini sudah kami buat. Ya hanya tinggal secara ini kita matangkan kembali. Poinnya itu, Pak. Kemudian penyimpangan, ya betul, Pak. Jadi ada beberapa dan ya lumayan juga panggilan-panggilan, Pak. Jadi kami pun di Direktorat Katalog ya sudah ada kutip hampir ya sering lah dapat panggilan-panggilan dari aparat itu dijelaskan dari beberapa permasalahan atau penyimpangan yang Bapak maksud sebut tadi, dugaan penyimpangan tadi. Sementara memang yang paling banyak di tahap purchasing, Pak. Tahap purchasing begini, Pak. Ya maaf lah ya saya sebut saja di forum ini, dan ini sekalian ya saya sampaikan ke Ibu Bapak untuk tidak mencoba-coba katakanlah maaf ya, misalnya meminta penyedia atau bahkan kalau penyedia sebaliknya menggoda-goda Ibu Bapak. Jadi modusnya tuh ada istilah ongkos klik, Pak. Jadi pilih aku ya, klik saya ya, nanti saya akan kasih apa-apa itu, Pak. Itu modus-modusnya, Pak. Jadi ya ada juga yang modusnya begini, Pak. Itu produk tayang cuma sehari, besok hilang lagi. Pas sehari itu ternyata diborong. Ya ini pasar ya, Pak. Ya ada saja, Pak. Ya yang paling banyak ya tadi purchasing. Jadi sekali lagi kami nyiapin toko. Tapi kalau sudah transaksi PPK dengan penyedia ya tentu saja di luar kendali kami. Jadi kami minta teman-teman Bapak Ibu di BPN, PPK peduli kepentingan untuk ini ya, mobilitas. Gak mudah ini, Pak. PR-nya banyak, Pak, di dalam. Ya termasuk ya kalau mungkin seperti kayak kapal kemarin kayaknya menjelang akhir pengadaan kapal ada di katalog, padahal kapal itu mesti dibuat, pesan dulu baru buat. Nah ini sayangnya memang ngekliknya akhir tahun, pengelola tinggal sebulan langsung selesai, padahal kapal itu masih dibuat. Tapi itu kurang lebih. Jadi ini juga menjadi catatan perbaikan terus di kami ya. Apakah produk-produk yang nggak ready stock itu cocok nggak tayang dalam katalog? Itu juga menjadi satu poin lah yang
Jadi produk yang memang dia pas, bahasanya harus dipesen dulu baru dibuat. Ya itu juga ini case kapal. Jadi intinya seperti itulah. Ya banyak memang hal-hal. Nah yang ini terkait konstruksi ya Pak. Tadi ya memang kalau gedungnya bangunannya standar, kalau orang-orang konstruksi agak sulit ini Pak menjelasin. Sama-sama rumah tipe 36, kamarnya sama, tapi satu bangun di dago atas, yang medannya naik, yang satu di daerah mana gitu, yang sekira longgar, ya itu bisa berbeda. Masuk kalau di Jakarta barangkali harus lewat kandang sempit, mobil truk ready nggak bisa masuk, meskipun ukuran gedung rumahnya sama ya bisa berbeda. Konstruksi itu case-nya itu standarnya sih. Tetapi saya sih beberapa kali ketemu dengan itu yang kami ingin mendorong betul konstruksi ini setidaknya produk-produk bahan bangunan atau konstruksi tadi bisa tayangkan. Poinnya begini Pak Dadan, ada istilah supply by owner atau mungkin analoginya ya kalau Pak Dadang bikin rumah sendiri itu kok sepertinya kok lebih efektif, lebih efisien ya dibanding kalau kantor pemerintah bangun gitu Pak. Apa sih yang membedakan? Semennya sama, uangnya sama, tukangnya boleh jadi sama. Yang membedakan itu supply by owner ini Pak. Kalau Bapak bangun sendiri kan Bapak semennya katakanlah beli sendiri, besinya beli sendiri. Beli sendiri itu ada kendali atas harga. Dibanding kalau ngeblend dalam satu paket konstruksi yang kontraktornya juga yang membeli itu yang kita nggak ada kendali. Jadi gagasan supply by owner, bahan bangunan besar sekali sebetulnya karena kue konstruksi itu besar. Ya itu menjadi satu gagasan yang ya saya pribadi kepingin betul untuk barangkali bisa tayang di katalog. Prinsipnya nanti kalau ada kontraktor, misalnya gedung LKPP ini bangun di Jaya Utama Karya misalnya, itu nggak Utama Karya saja di situ, ada tiang panjangnya PT ini, ada unitnya segini, itu yang disebut tracing. Jadi ini sekaligus juga ada kutip ya, bisa mencegah korupsi pengadaan khususnya di sektor konstruksi. Jadi ngumpetnya ada di bahan bangunan jangan-jangan. Ya ini yang menjadi satu semangat ya. Ke depan sih kepingin juga ya kita punya katalog. Selama ini ada ready mix Pak di katalog kami. Ready mix ini seringkali dipakai yang terkait Pakola, Dinas PU, gelar, ready mix di katalog. Nah paket-paket konsumsi itu ke depan saya juga mimpinya sih kepinginnya ya bisa beli di katalog penyedia tadi sehingga ke tracing setidaknya ke lapor. Mungkin itu Pak. Makasih nih banyak masukan Pak Dadang. Jadi lain waktu mungkin bisa makasih. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadang, Pak Yuri. Tadi ada beberapa yang mungkin boleh saya tambahkan Pak karena ada yang terkait dengan Kemendikbud ya. Kalau misalkan terkait dengan kebijakan PBJ di PTNBH, misalkan nanti perlu koordinasi dengan kami siap juga Pak dengan UPI. Ini kami memang belum menyentuh untuk PTNBH, masih ya ada PR-PR yang lebih massal, yang lebih banyak yang lain. Seluruh satker PTN yang umum, ini tahun ini mulai coba kita juga memperbaiki tata kelola PBJ di PTN BLU. Nah nanti kalau memang kami akan kaji lanjut juga sejauh mana kita bisa bantu untuk proses PBJ di PTNBH. Tentu saya sepakat seperti masukan Bapak kalau memang jadi undang-undang nanti jadi satu aturan yang sama mungkin jadi lebih baik. Lalu terkait LPSE juga kalau selama ini menggunakan LPSE Jawa Barat, kalau misalkan akan menggunakan LPSE Kemendikbud sesuai dengan SE Sekjen di 2019, itu juga dipersilakan Pak. Itu
nanti itu bisa jadi satu koordinasi bersama dengan kami. Tapi ini memang kita tidak harus tekan lah, karena PTNBH mandiri, silahkan memilih mana yang lebih efektif efisien. Baik, mungkin itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak Fendi. Silakan Pak Fendi, nanti disampaikan dari perguruan tinggi mana, dan karena waktu kita terbatas mungkin nanti langsung pertanyaannya singkat padat saja. Baik, silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin bertanya. Perkenalkan, saya Fendi dari ISI Surakarta. Terkait pemaparan katalog elektronik sektoral ya. Yang pertama saya mau menanyakan, apakah peralatan kesenian yang spesifik membutuhkan spesifikasi khusus dan tidak banyak penyedia yang atau pengrajin yang mampu membuat, itu dapat diusulkan di katalog sektoral? Kalau bisa, itu prosesnya seperti apa? Karena khususnya di perguruan tinggi seni itu banyak beberapa peralatan kesenian yang sifatnya khusus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin jadi pertanyaan banyak saker, kapan menu online shop di e-katalog nasional itu tayang? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menyikapi perubahan Perpres yang terbaru, saya sempat membaca, entah itu benar atau tidak, sudah beredar di banyak grup PDJ mungkin, terkait perubahan PPHP dan PJPHP yang dihilangkan, itu bagaimana ke depannya dan seperti apa, mohon penjelasannya. Terima kasih, matur nuwun Mbak. Langsung aja ya, makasih Pak Fendi. Ya. Untuk peralatan kesenian ini bayangan saya ya misalnya kayak gamelan gitu-gitu mungkin ya Pak Fendi ya. Ya prinsipnya sih sepanjang itu standar ya atau dapat distandarkan ya bisa itu Pak masuk dalam katalog. Nah nanti pertanyaan berikutnya adalah ini apa ya prinsip kami dalam menjalankan katalog ya, intinya siapa sih yang bisa membuat itu. Nah kalau memang itu perajin-perajin atau perorangan ya prinsipnya nanti ya tetap terbuka lah ya, bisa masuk ke sana. Ya nanti memang bahasa di kita itu dari kajian itu ya memang perlu diidentifikasi lah. Jadi sekali lagi prinsipnya bisa ini Pak. Sayang ya tinggal sekarang kalau Bapak katakanlah nanti mengusulkan gamelan tadi, sebaiknya usulan itu nanti disampaikan ke Sekdil Kemendikbud katakanlah, disertai juga dengan detail-detail informasi tadi yang disampaikan, ada kira-kira harga, siapa perajinnya, di mana saja, gitu lah Pak. Harga dijual di luar itu kira-kira berapa. Kalau memang perajin hanya itu, ada enggak yang lain juga. Seringkali kalau memang hanya satu atau hanya beberapa, bisa saja nanti Kemendikbud ada semacam, kalau di kami itu istilahnya market sounding gitu Pak. Market sounding itu kami woro-woro. Ayo ini kelihatannya mau ada kami mau nayangkan ini produk ini, silakan siapa yang mampu minat, nanti daftar lah begitu. Kamu ada market sounding ya. Itu juga bisa lah Pak, prinsipnya bisa. Monggo saja ya, tinggal pembelinya nanti siapa ya. Jadi termasuk begini Pak, kalau itu UMKM, kalau itu katakanlah UMKM, ini di Perpres yang baru ini semangatnya prinsipnya sebetulnya Kementerian UMKM ini kami meminta untuk dia yang ada kutip mengkurasi Pak, mengkurasi ini perajin ini benar nggak ya memang dia. Jadi kami nggak kepingin juga ada PT-PT, ada perusahaan-perusahaan yang yang abal-abal lah begitu Pak. Nah mengkurasi, memastikan bahwa ini betul ada memang pembuatnya dan betul dia yang nanti ini ya prinsipnya bisa.
Jadi ya hanya memang nanti mungkin kalau diusulkan ke Kemendikbud, nanti Kemendikbud Pak Herdiana nyari apa prioritasnya kali ya Pak ya. Ini prioritas keberapa Pak? Siapa Pak? Ya tapi prinsipnya bisa deh. Maka mungkin perlu Pak Ferdi atau mungkin bisa dibantu lengkapi lah data-data tadi. Nah terkait online shop ya ini pertanyaan sudah lama ya. Ini hari ini nih masih teman-teman lagi klarifikasi satu-satu, ada hampir 200 sekian reseller. Di minggu depan mungkin ada 400-an prinsipal. Jadi kami ubah Pak Ferdi di proses online shop kemarin setelah memang ada beberapa permasalahan hukum Pak. Jadi yang online shop kemarin itu ada beberapa yang kami lihat transaksi antara PPK dengan penyedia. Intinya kemudian memang ada beberapa produk yang tidak terjamin mutunya, kebenarannya. Kayaknya yang kemarin juga si prinsipal nggak mau tahu, dia bukan urusan dia nggak mau mempertanggungjawabkan itu di case yang kemarin Pak. Ini yang kemudian memang kami perbaiki Pak. Yang sekarang Pak, prinsipnya kami ngikat prinsipal sekarang Pak. Yang kita ikat prinsipal dan resellernya juga atau distributor ini ya. Jadi ya prinsipal ini kami ikat untuk menjamin barang-barang ini yang terdelivery ke Bapak memang dalam layanan purna jual atau dalam kendali mutu dia lah. Jadi Pak kalau bicara laptop atau apa itu bisa macam-macam ya. Ada yang katakanlah sama barangnya tapi ini lebih murah. Lebih murah ini ternyata juga barangkali karena black market. Ya. Garansinya garansi toko yang prinsipalnya nggak mau menggaransi. Atau bisa juga macam-macam, dalemannya ternyata nggak benar. Nah ini yang kami coba jaga di bisnis prosedur ini kedua nih, prinsipal dan tulisan. Tunggu deh Pak ya. Ini memang saya sih kemarin ya hitung-hitungan kita tadinya pinginnya sih ya mungkin Maret ya bisa tayang. Ini sekarang sudah bulan Februari ya, tapi kayaknya aduh pesimis lagi. Jadi ternyata ngurusi pasar ini juga lumayan ya, memastikan perusahaan-perusahaan tadi memang betul eksis ada ininya, ternyata juga nggak mudah juga ya ngurusi pasar. Kami usahakan Pak, awal target kita kemarin kan Maret. Mudah-mudahan ya Maret 2021 ya, bukan Maret 2022. Usahakan Pak, usahakan. Jadi ini kami masih bahasanya berproses terus. COVID ini juga lumayan ya, jadi akhirnya kami klarifikasi satu-satu Bitcoin. Kamu betul nggak katanya punya gudang, mana tunjukin gudangnya, jadi pakai video. Ini teman-teman kami juga lagi mengklarifikasi. Kami usahakan. Nah, untuk yang PPHP, PCHP ya memang isinya dihilangkan dan memang kemarin sih di draft terakhir yang baca ya prinsipnya memang tidak dapat. Jadi ya ini berangkat dari banyak aspirasi di lapangan ya, pejabat penerima atau PPHP itu atau itu menjadi ikut keseret-seret gitu. Jadi prinsipnya nanti apakah barang itu benar atau tidak sesuai dengan kontrak atau tidak itu sepenuhnya nanti tanggung jawab. Tapi sekali lagi PPK ini ya saya kira nanti bisa dibantu selayaknya dibantu menurut saya oleh kalau itu konsumsi ya mungkin itu konsultan pertama. Kalau itu barang saya kira silahkan ya PPK ini meminta atau dibantu oleh mereka yang paham ngerti barang. Jadi prinsipnya sih seperti itu. Jadi ya memang ini nanti akan PPK yang akan
bahasanya memang ya PPK ini memang yang kalau dulu istilahnya pintu. Begitu barangkali memang infonya terakhir sih saya lihat pada di tab terakhirnya sih sudah dihapus ya, dihapuskan. Gitu sih Pak. Perpresnya katanya sih ada nomornya ini. Katanya masih rahasia gitu. Nomornya udah tersebar Pak. Sudah tersebar ya. Iya. Nomornya nomor 12 katanya. Iya. Baik, terima kasih. Ini kita waktu terbatas ya, kita akan dua lagi penanya ya, Pak Teguh UGM sama Pak Ilham. Ini Pak Dadang barusan mungkin nanti disampaikan offline ya, dan nanti kami akan komunikasikan. Silakan ke Pak Teguh dari UGM. Nanti terakhir dari Pak Ilham. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, memang tadi saya sempat mengikuti yang